Sekarang kami ada di kejuruan perikanan subkejuruan budidaya. Lanjut sana jalan. Mau menuju kolam. Menuju kolam. Ikan buaya. Oke, udah datang. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi saya ucapkan selamat datang di kejuruan perikanan BLK Wonojati Malang. Jadi kita di sini ngapain aja? Jadi kalau di kejuruan perikanan itu kita ada pelatihan program pembudidaya ikan hias. Seperti yang di sebelah kanan, jenengan bisa lihat ikan hias kita fokuskan ke ikan koi. Kemudian sebelah kiri ada ikan konsumsi, kita fokuskan ke ikan lele sebenarnya. Cuman selain ikan lele kita juga ada ikan nila dan gurami gitu. Jadi di lingkungan ini di sini ada ikan koi, di situ ikan lele, di situ ikan koki. Tahu ya ikan koki yang kecil-kecil. Kemudian di sebelah sana di ujung barat itu ada kolam biru-biru itu ikan lele pun. Jadi gitu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sony, saya salah satu instruktur di kejuruan perikanan, bertiga sama Pak Among yang beliau sedang mengajar pelatihan yang ada sekarang. Kemudian yang ketiga juga ada Mas Gesang baru bergabung di tahun ini. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, monggo silakan. Di sini ada yang sudah melihara ikan? Siapa? Atau sedang? Atau berminat? Ada? OTW? Atau berminat silakan bertanya. Ada yang mati juga? Tenis. Mendekat. Kalau ikan mati ini identifikasinya ada 3 ya. Jadi yang pertama nanti dari ikannya itu sendiri. Misalkan jenengan beli sudah bawa penyakit. Oh. Yang kedua dari lingkungannya. Kalau tiba-tiba ikan mati tapi nggak ada tanda-tanda dia luka atau sakit atau memar, itu berarti dari lingkungan yang memang kurang jenengan jaga atau dari airnya. Tapi kalau dia mati ada luka di situ bisa jadi infeksi. Nah, infeksi ini ada bakteri, ada parasit, ada virus dan segala macam. Jadi di situ dulu. Kalau memang sebabnya dari infeksi, jenengan bisa kasih obat. Tapi kalau dari lingkungan, jenengan bisa perlakukan airnya. Tuh, jadi macam-macam. Tapi kalau mau detailnya nanti setelah lulus, monggo kalau mau join Wonojati silakan. Mau sedikit tanya tentang budidaya ikan lele. Lele. Ini idenya dari guru saya. Oke. Budidayanya ada 3. Di atasnya niku ayam, Benar. terus di bawahnya niku lele dikasih makan niku. Benar. Terus di bawahnya lagi niku ada tumbuhan. Oke. Itu cara begitu itu apa bagus apa nggak bahaya untuk dikonsumsi apa Oke, gimana? yang pertama ada yang misalkan masnya jadi konsumen mau makan ikan lele dengan pakan kotoran ayam. Nah, itu dulu. Kalau memang konsumennya ada, Geli monggo deh. silakan. Memang istilahnya budidaya ikan lele dengan di atasnya kandang ayam itu ada dulu penerapannya istilahnya long yam. Jadi kolam-kolam long yam itu memang atasnya itu dari kotoran dia melihara ayam, bawahnya lele dan kotorannya ini nanti jadi pakannya lele. Dan lele pun apapun dia kan hewan omnivora, apapun bakal dimakan. Memang kotoran ayam itu masih punya nutrisi gitu. Tapi secara norma ini selama konsumennya nggak tahu mereka pasti makan aja. Aduh. Tapi kalau tahu bakal dimakan apa enggak? Ya. Kan pertanyaannya itu. Geli. Oke. Terus dari segi agama juga memang ada perdebatan, ada yang bilang boleh, ada yang nggak boleh. Kemudian kalau nanti hasil kotoran ayam dan lele di bawahnya ada tumbuhan, memang dia full nutrisi atau unsur N. Unsur N itu kan nanti bagus untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi memang ada 2 manfaat yang bisa dimanfaatkan dari situ. Berarti memungkinkan ya Pak? Memungkinkan bisa. Dengan mengesampingkan unsur-unsur norma tadi. Bisa dilakukan dan jangan salah, sudah ada yang melakukan. Nggak hanya ayam. Macam-macam. Aduh. Jadi itulah. Cuman makanya di daerah Buring itu ada yang sedang
sedikit campaign masalah lele yang sedang dibudidayakan dengan cara organik. Cara organik ini untuk menghilangkan stigma negatif orang-orang lele ini hewan kotor. Padahal dia enggak. Dia kalau dipelihara dengan baik, hasilnya pun juga baik. Itu. Ada lele organik buring kalau jenengan cari. Nah, itu full pellet. Oke, aman. Nah, sama kok. Jadi pengalaman jenengan sama seperti kakak saya sampai sekarang gara-gara lihat itu makan lele itu kepikiran. Tapi padahal lele itu enak, nutrisinya tinggi. Gitu. Terus untuk kolam segini untuk mengatur kadar pH-nya gimana? Nah, paling mudah kadar pH itu diatur dengan pergantian air yang baru. Tapi kan kadang ada ikan yang tidak bisa menerima pergantian air yang baru dengan secara signifikan, secara langsung di satu hari. Jadi maksimal dalam satu hari itu kita bisa membuangnya hanya 30%. Kemudian 30% yang baru masuk. Itu cara termudah. Tapi kalau jenengan punya pH meter, punya bahan-bahannya, punya bahan kimia untuk naikkan atau turunkan pH, nah itu bisa di treatment. Makanya ada orang yang budidaya lele dikasih kapur. Nah, kapur itu bisa naikkan pH, dia juga bisa mempertahankan pH. Gitu. Tapi kalau nggak punya pH meter, nanti pas kelebihan kapur juga nggak baik juga. Di sini kok nggak ada mesin oksigen? Tergantung kepadatan pada tebar ikannya. Oh. Kemudian tergantung jenis ikan yang dipelihara. Jadi kalau ini kan kolamnya masih luas, jadi oksigen juga difusi ke dalam airnya juga masih banyak. Misalkan di sini habis, ikan masih bisa jalan kemana gitu untuk cari oksigen. Saya lihat kalau ikan arwana di dalam Akuarium. akuarium nggak boleh sampai telat oksigen. Bener. Tapi Karena kalau memang kebutuhannya banyak. Jadi ini isinya nggak sampai puluhan ribu. Kalau jenengan lihat di sana kosong gitu, jadi masih aman. Cuman khusus untuk itu ikan koi kan padat. Cuman memang oksigen itu sebenarnya bisa kita tempuh pakai aerator yang ditiup, berguduk. Yang kedua bisa pakai air mancur. Nah jadi biasanya ini saya alirkan airnya untuk biar oksigen lebih cepat masuk ke dalam air, itu juga bisa. Nggak melulu dengan aerator. Contohnya kayak itu ada pompa tapi sekarang masih mati karena pompanya ke buntu kotoran. Jadi pompanya itu bisa nyuplai air mancur ke kanan kiri. ada lagi tentang ikan lele yang umurnya lebih dari 5 tahun itu kan sudah besar. Ini kok apa masih baik untuk dikonsumsi, Pak? Masih bisa, pastinya masih bisa dikonsumsi. Kalau kita bicara bisa dimakan apa enggak, masih bisa. Cuman peminatnya yang enggak ada. Kalau misalkan jenengan bertujuan memelihara ikan lele sampai besar, justru kalau di Jawa ini peminatnya ikan lele dengan ukuran kecil itu lebih banyak daripada yang gede. Makanya 1 kilo isi 6 aja udah jarang, maksimal 8. 1 kilonya isi 8. Di atas itu udah jarang biasanya, makanya kalau nggak ada yang beli lebih masuk ke pemancingan gitu, buat maskot, buat lomba dan segala macam. Untuk panennya itu umur berapa bulan? Kalau ikan lele 3 bulan, Kalau kayak gurame. ikan nila bisa 4 bulan, kalau gurame bisa 8 bulan sampai setahun gitu. Itu Tergantung ukuran nanti perawatan. berapa cm? Berarti ukuran udah Yang mana dulu ini? Kalau yang gurame. Gurame bisa 1 ekor 1 kilo itu untuk setahun. Oh, Ya, tapi kalau 8 bulanan bisa 600-800 gram satu ekor. Gede. Nah, jadi biasanya kalau ikan-ikan konsumsi kita ya itu pertimbangannya. Dengan semakin cepat atau semakin lambat kita panen, uang modal ini semakin cepat atau lambat kita putar. Kadang kan ada yang butuh perputaran cepat, ada yang butuh perputaran lambat. Tapi keuntungannya harganya ikan gurame pastinya lebih mahal daripada ikan lele. oh iya, Pak. Yang menyebabkan kolam yang diisi ikan lele itu lebih sering butek ini kenapa dibandingkan ikan lain? Pada tebar. Jadi ada pada tebarnya, otomatis kotoran yang terbuang tiap hari lebih banyak. Contohnya per meter, kalau ikan lele itu bisa diisi standarnya bisa 150 ekor. Tapi kalau ikan nila itu cuma 25-30 ekor.
Jadi 3 kali lipatnya. Populasi ya, Pak? Nggih, populasi. Nah, makanya ikan lele cepat budek kenapa? Karena ya kotorannya lebih banyak terakumulasi di satu hari. Nggak mungkin kita ngasih makan keluar kotorannya bakal hari berikutnya harian, enggak. Jadi yes, sewaktu-waktu bakal ketumpuk situ. Nah, makanya kolam-kolam banyak yang didesain sedemikian rupa gimana caranya kotoran itu gampang terbuang. Contohnya kayak dibikin central drain, jadi pembuangannya terpusat, dibuka, kotoran langsung keluar. Itu ada yang model seperti itu. Kalau di BLK sini yang dipelajari tentang apa perikanan itu apa aja? Oke, yang mana dulu? Hias atau konsumsi? Kalau bisa dua-duanya. Yang hias kita lebih ke pembenihan. Jadi pembenihan itu nanti fokusnya ke pemijahan ikan. Pemijahan itu mengawinkan ikan, indukan. Ketemunya anak-anaknya ini. Ini dari satu induk, sekolam gede ini. Gitu, itu kalau ikan hias ya. Terus kalau ikan konsumsi kita fokusnya ke pembesaran. Kita beli benih, didatangkan, kemudian dibesarkan sampai panen. Jadi kita mengetahui cara-caranya seperti itu. Oke. Cuman ini teman-teman yang lagi pelatihan, dia kan lagi operator catfish lele. Dia harusnya pembesaran, cuman masih ada waktu diselipin juga gimana caranya pembenihan juga. Jadi ada 2 materi yang didapat. Wah, nanti kalau kurang bisa join ke sini lah. Nggih, insyaallah. Nggih. Terima kasih Pak Sony, Oke, terima sama-sama. kasih. Terima kasih banyak ya. Ilmunya luar biasa hari silakan ini. kalau mau ngasih makan, Oh, silakan. silakan praktek sebentar. Silakan mulai tebar. Tebar. Enggak wes, naik. Apik sih. Nanti kebanyakan kewarakan loh kok. Kolam yang ini belum dibidik. Ini yang gentong-gentong ini. Eko, sebentar le, sini le. Ayo le, silakan. Ya. Ikan apa itu? Lele ya? Wah keren lele. Dondo. Bisa aja. Ayo silakan Radit. Rambutmu keren banget Radit. Gak apa-apa, masangnya gimana tadi le? Gini Pak. Silakan sini ada ikan nggak ini? Coba ditebar. Allahu Akbar. Aku ada petir. Sudah ya ada petir. Terima kasih. Sudah. Ini ada jalan, ada. Terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini dari area perikanan. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.